Mungkin bagi para pecinta gamer sudah pada tahu ya tentang e-sport ini dijadikan ajang Asian Games ya sebagai salah satu cabang olahraga di Asian Games. Bahkan rencananya ya akan dipertandingkan kembali di SEA Games, akan diresmikan begitu, dan juga Asian Games 2022. Oke, mudah-mudahan sampai di Olimpiade lah ya. Amin. Ya, dan kita lihat ternyata atlet dari e-sport Indonesia ini juga cukup berprestasi nih, Pak. Oke, banyak sekali yang berprestasi. Kemarin sekitar 15 sampai 17 orang atlet kalau tidak salah sudah diikut sertakan di Asian Games. Nah, salah satunya di belakang kita ada Jo. Hai Jo. Hai Jo. Boleh ke sini Jo? Sini. Jo konsentrasinya masih bagus ya karena atlet ya. Nah, dulu. Ini namanya Hendry apa Jo sih? Hendry namanya. Hendry namanya, tapi kenapa dipanggil Jo? Itu nickname. Itu nickname. Nama panggung gitu ya. Nama panggung. Oh. Ini kalau game itu ada nama panggungnya. Iya, betul. Nanti coba kita bantu agar suaranya lebih menggelegar Jo itu dengan mikrofon. Oke, Jo. Tadi Naila bilang Asian Games itu sudah memberikan wadah ya setidaknya buat teman-teman atlet games di e-sport ini. Kalau menurut kamu ini salah satu penghargaan yang baik nggak sih buat kalian para games agar kemudian dianggap ini profesional nih? Gitu. Bagus banget sih, benar-benar bagus banget buat aku. Gitu, jadi buat kami lah. Buat itu ya, buat kalian ya, buat asosiasi ini juga tentunya perkembangan yang baik begitu ya. Nah, Naila kalau bicara soal bagaimana perkembangan e-sport itu juga ada teman saya nih di belakang. Nah, ini dia nih ya. Hai ini Michael. Michael dari jurnalis eSport ID ya. Kita undang, ayo Michael sini. Nanti dulu gamenya masih banyak waktu buat game. Banyak waktu, kita sampai 3 segmen di sini, tenang aja buat kamu. Ya. Mungkin Michael bisa menjelaskan juga ya tentang e-sport itu sebenarnya sudah banyakkah komunitasnya di Indonesia dan sejak kapan diikutkan turnamen bahkan kompetisi seperti ini gitu yang besar seperti Asian Games ini? Oke, sebelumnya e-sport di Indonesia sendiri itu sudah cukup lama ya. Kalau dari tahun awal 2000-an itu sudah mulai ada e-sport sendiri, pertandingan e-sport di Indonesia. Dan kenapa kita terjun ke dunia e-sport dari e-sport ID sendiri? Karena kita mau jadi wadah untuk komunitas. Kita tahu game-game e-sport itu banyak sekali. Banyak dan terus berkembang gitu ya. Dan kita mau jadi wadah untuk kalau mau jadi gamer profesional bisa cek bisa jadi lewat e-sport ID di situ sih. Tapi sejauh ini komunitas di Indonesia sudah tersebar di mana-mana. Ya, sudah tersebar sih dari Indonesia. Kebanyakan masih daerah Pulau Jawa, tapi karena ini internet juga, di pelosok-pelosok juga sudah bisa, apalagi dengan memudahkan mobile phone sendiri, pemerataannya lebih gampang sekali. Kalau dulu mungkin orang agak kesulitan karena harus melalui PC, kalau sekarang udah mobile phone, koneksi juga semakin bagus, lebih merata sih. Nah itu kita bicara Indonesia, kalau Joe mungkin boleh pinjam mikrofonnya, Michael. Persaingan di Asia seperti apa? Karena kemarin kan mainnya di Asian Games gitu. Atlet-atlet yang lain juga sebenarnya bagaimana mereka punya kemampuan gitu kalau dibandingkan di Indonesia? Pastinya jauh lebih berat sih. Soalnya kan itu juara dari negara masing-masing dan setelah mereka juara pun mereka ada ikut kualifikasi lagi per regional. Kalau di Indonesia perkembangannya bagaimana sih teman-teman gamers ini? Indonesia buat e-sportnya sendiri lagi berkembang banget. Benar-benar berkembang banget dibandingin mungkin 3 tahun, 4 tahun lalu, sekarang udah dikonfirmasi dong, kemarin kita mengirim beberapa atlet untuk e-sport dan kamu terjun di nomor apa, mendapatkan medali apa? Aku kemarin Indonesia ada kirim 17 atlet. 17 atlet semuanya total. Aku turun di nomor Hearthstone. Hearthstone dan beruntung memperoleh medali perak. Medali perak. Oh, luar biasa ya. Nah, nanti kita akan mau bahas lebih dalam lagi tentang e-sport ya, tetapi kita akan lihat dulu sebuah informasi tentang e-sport dan perkembangannya seperti apa sih? Nah, ini dia nih, langsung aja informasi untuk Anda. Anjir, nice. Para pemuda ini tak hanya buang-buang waktu dengan bermain game, mereka justru tengah mengasah taktik untuk bisa mendulang medali. Ya, mereka adalah atlet. Status ini resmi disandang setelah game diakui sebagai olahraga hingga dipertandingkan di Pesta Olahraga Internasional sekelas Asian Games untuk pertama kalinya. Didukung spesifikasi komputer yang mumpuni, jaringan internet cepat, dan kursi yang nyaman, e-sport atau olahraga elektronik pun menjadi warna baru.
Ini tim Headhunters yang mewakili Asian Games di kemarin ini. Nama game ini League of Legends. Jadi League of Legends itu mainnya gimana? League of Legends itu mainnya kita ngancurin tower-tower yang ada dan ngancurin Nexus. Kalau kita berhasil menghancurkan Nexus, itu tower terakhir yang ada. Oh, oke. Kalau kita berhasil menghancurkan Nexus, berarti kita menang. E-sport sendiri tuh aturan mainnya gimana sih? Kalau untuk e-sportnya sendiri, aturan mainnya kayak kemarin itu kita ada babak grup. Jadi diambil dari 2 grup, yang juara grup dan runner-up grup. Yang lolos juara grup, lolos ke semifinal sama yang runner-up grup. Kayak gitu. Ini kayaknya khusus ya? Iya. Kursinya. Ini kursi. kalau misalnya lagi nge-game tuh harus pakai kursi seperti ini? Iya. Kalau nggak pakai kursi kayak gini udah pasti capek. Nah, terus rekor nih, emang kalau misalnya duduk di sini main game tuh paling lama bisa berapa jam? Kalau kita daily-nya biasanya sehari-hari kita main 12 jam. Cuma kalau kayak lagi fokus buat latihan segala macam itu bisa 14 sampai 16 jam. Era 90-an saat komputer personal mulai populer menjadi awal kompetisi e-sport, terutama untuk format FPS, olahraga, dan arcade. Turnamen pertama oleh sebuah liga gaming terbesar Cyber Athlete Professional League bahkan menghadiahi atlet sebesar 214 juta rupiah. Memasuki tahun 2000, kompetisi skala besar mulai menjamur di banyak negara, diperkuat perkembangan industri game yang seakan tak ada hentinya. Di Indonesia, fanatisme terhadap game online tak bisa dipandang sebelah mata. Tim e-sport Indonesia pun membuktikan diri dengan meraih medali emas dari nomor game Clash Royale, serta medali perak pada nomor game Hearthstone pada Asian Games 2018. Meski diakui, minat pada e-sport sempat fluktuatif lantaran tak semua games dapat dikategorikan sebagai e-sport. Literasi untuk teknologi pun sudah mulai makin membaik, gitu loh. Nah, makanya dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, saya yakin juga Indonesia nanti ke depannya akan muncul lebih banyak talenta dibanding negara-negara lain yang mungkin jumlah penduduknya lebih dikit. Kalau kita tahu cara yang benarnya adalah gimana, pertama badan mesti fit, ya kan, kedua pelajaran matematika, logik mesti bagus. Jika ini dua kita benar-benar kita fokus, kemungkinan kita untuk prestasi lebih baik dari negara lain lebih besar. Bermain game pun perlahan bisa dilirik menjadi profesi. Menyandang gelar top player, sang atlet konon bisa mengantongi 3 juta rupiah per bulan dari sponsor. Saat ikut kompetisi, ada tambahan sekitar 8 juta rupiah. Tentunya jumlah yang didapat akan jauh lebih besar saat memboyong medali. Melihat potensinya di masa depan, e-sport diprediksi punya peluang besar untuk terus hadir di berbagai event olahraga internasional. Tentunya dengan penyesuaian agar tak keluar dari esensi olahraga yang seharusnya. Dari Tangerang, Banten, Yunia Harsari, Ade Permana, Metro TV. Sudah ada tayangan terkait dengan semarak e-sport yang jadi cabur baru di Asian Games 2018. 2022 bahkan SEA Games yang terdekat ya. Semoga saja dari sini sudah atletnya sudah menjelaskan bahwa terkait dengan e-sport ini kira-kira lawan terberatnya siapa sih? Kalau kemarin. Kalau dari peta kekuatan dari rankingnya mesti Thailand sih. Thailand. Ya. Oke, di Hearthstone juga mereka juga lumayan ya. Oh, kalau keseluruhan China sama South Korea. Itu kayaknya masih menjadi. Jadi semakin merata aja begitu ya kekuatan-kekuatan di Asia. Tapi secara umum kemarin Indonesia juara kedua sih kita. Tuh kan, kebanggaan harus tetap kita sematkan, kedua terbaik gitu ya. Ya, nanti juga kita akan ingin tahu juga nih Rifai lebih jelasnya terkait dengan e-sport, apa bedanya sih atlet dengan gamer. Betul. Itu penting untuk diketahui pemirsa ya. Gitu ya, oke. Dan bagaimana asosiasi kemudian mengembangkan e-sport di Indonesia agar lebih maju lagi, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, akhir pekan saatnya menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Bagi Anda yang baru bergabung, belum terlalu terlambat. Ya. Sudah ada Joe dan juga ada Michael sini. Joe ini adalah atlet ya Joe ya? Joe atlet ya? Atlet, lalu kemudian atlet e-sport ini didampingi oleh pengamat e-sport. Asik. Dari esport.id. Esport.id. Tetapi kita tahu lebih dalam soal bagaimana pengembangannya, lalu pembinaan e-sport ini di Indonesia seperti apa. Kita undang dari asosiasi ada nggak? Langsung undang ada dong. Ini sudah standby dari tadi pagi menjelaskan kepada kita nih terkait dengan e-sport ini. Ada Asosiasi E-sport Indonesia, Pak Edi Lim. Silakan Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Ya,
Halo Pak, pagi-pagi udah seger aja nih Pak Edi nih. Ini luar biasa Pak Edi nih ya, udah tampilannya udah games banget begitu ya. Gamer senior. Gamer senior. Tapi Pak Edi bisa dijelaskan dong kepada kita apa bedanya